Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minta tolong untuk dipimpin doanya ya teman-teman. Baik Bu, di depan duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Anak dan Ari. Kenapa? Izin ya. Oke, nggak apa-apa, izin. Ada suratnya kan tapi? Ada Bu di meja. Oke. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita cek kondisi kanan kiri depan belakang kalian. Di bawah ada sampah. Kalau ada sampah minta tolong untuk dibuang ke depan. Tempat sampah Bu? Iya, di tempat sampah di depan ya. Terus kita hari ini akan belajar mengenai unsur ekstrinsik. Nah, sebelum kita ke pembelajaran unsur ekstrinsik, minggu kemarin kita sudah belajar unsur intrinsik. Kita refleksi ulang kembali ya, unsur intrinsik itu ada apa aja? Tema, tokoh, latar, alur. Oke, berarti masih ingat ya teman-teman? Masih. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Karena kita sudah mempelajari unsur intrinsik, sekarang kita bisa menganalisis unsur ekstrinsik dalam naskah drama, teman-teman. Jadi di sini nanti kalian bisa menganalisis unsur ekstrinsik naskah drama itu apa aja, di dalam naskah drama itu bagaimana ya teman-teman. Setuju? Kita lihat video. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal langsung bahas inti materinya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan sebuah rangkuman mendalam, semacam bedah tuntas, tentang gimana sih sebuah naskah yang awalnya cuma sekumpulan tulisan di atas kertas bisa berubah jadi pertunjukan panggung yang benar-benar hidup, bernapas, dan memukau kita semua. Pernah mikir gak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah drama itu benar-benar terasa hidup? Gini ya, saat kita lagi duduk manis di kursi penonton, terus tiba-tiba kita ikut terhanyut ke dalam ceritanya. Nah, keajaiban teater itu nggak muncul gitu aja. Di balik layar sebenarnya ada alat-alat tersembunyi yang diam-diam memanipulasi apa yang kita lihat dan kita dengar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pesan di balik cerita, fondasi konseptual. Ibarat manusia, drama itu punya otak dan hati. Nah, disinilah letak pesan dari cerita itu berada. Pesan ini dibagi ke dalam 5 jenis nilai ya, mulai dari nilai moral yang ngomongin soal baik buruk kayak kejujuran dan kedisiplinan, lalu ada nilai sosial tentang gimana kita berhubungan sama orang lain, contohnya soal empati dan toleransi. Gak cuma itu, ada juga nilai budaya yang mengangkat tradisi lokal, nilai pendidikan buat melatih kita berpikir kritis, sampai nilai religius yang ngajarin soal rasa syukur. Intinya, pesan dasar inilah fondasi tak kasat mata yang bakal menggerakkan semua keputusan visual di atas panggung nanti. Lanjut ke bagian kedua, membangun dunia visual drama, mewujudkan konsep menjadi realitas fisik. Pesan-pesan konseptual tadi kan nggak kelihatan bentuknya, makanya kita butuh wujud fisiknya. Coba deh bayangin kita lagi membangun sebuah adegan dari nol. Langkah pertama, tata panggung mulai bekerja menciptakan set pengadilan supaya kita tahu persis ceritanya terjadi di mana. Terus, langkah kedua, tata busana masuk nih, memakaikan jubah hakim ke sang aktor supaya identitasnya langsung ketebak. Dan yang ketiga, tata rias bakal nambahin detail seperti keriput dan raut wajah yang tegas. Nah, lewat 3 langkah ini, konsep yang tadinya abstrak benar-benar berubah jadi realitas fisik yang nyata di depan mata kita. Ngomong-ngomong soal tata rias, mari kita bahas hal ini sedikit lebih dalam. Tata rias di panggung teater itu bukan sekedar buat bikin aktornya kelihatan cantik atau tampan loh, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah metode jitu buat memperjelas watak karakter, entah dia itu orang baik, penjahat licik, tokoh tua yang bijak, atau anak muda yang energik. Dan yang paling penting, tata rias ini mastiin supaya penonton yang duduk di barisan paling belakang sekalipun tetap bisa membaca ekspresi wajah sang aktor dengan sangat jelas. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menguatkan emosi dan suasana, yang merupakan jiwa dari pertunjukan. Kita sampai nih di lapisan sensorik, elemen-elemen yang secara langsung memanipulasi emosi kalian. Bayangin deh situasi ini, lampu panggung tiba-tiba meredup, terus sayup-sayup kedengaran alunan musik yang lembut banget,
Seketika, atmosfer di ruangan langsung berubah sedih dan mengharu biru. Nah sekarang putar balik situasinya. Bayangin lampu panggung mendadak menyala terang benderang, disusul sama musik bertempo cepat dan menegangkan. Kombinasi ini benar-benar secara agresif ngasih sinyal ke otak kita kalau lagi ada konflik besar di depan mata. Kedua elemen inilah yang mengunci fokus kita dan benar-benar menghidupkan suasana emosional cerita. Oke, saatnya kita rangkum semua ini. Sebuah drama itu bisa bikin kita terpukau karena keenam elemen ekstrinsik ini bekerja secara serempak dan super harmonis. Nilai-nilai bertugas ngasih makna, sementara tata panggung, tata busana, dan tata rias menciptakan identitas visual yang solid. Terus, tata lampu dan tata suara masuk buat nunjukin atmosfer emosionalnya. Semuanya bersatu padu, mengalir dengan mulus demi satu tujuan utama, nyampain pesan dari sang penulis naskah ke hati kita. Oke, teman-teman, sebelum memasuki materinya, Ibu mau cek semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Untuk semangat. 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 Jadi dalam video tadi itu disimpulkan bahwasannya unsur ekstrinsik naskah drama itu ada berapa? 6. 6 itu ada apa aja? Nilai sosial, tata panggung, tata busana, tata rias, tata lampu, tata musik. Pintar. Jadi hari ini Ibu bagi kelompok ya teman-teman untuk bisa menganalisis unsur ekstrinsik. Nah, kelompok ini sudah Ibu bagi berdasarkan hasil teks diagnostik kalian sesuai dengan analisisnya. Jadi, ini nanti berkelompok ya teman-teman. Saya bagikan lembar kerja. Sebelumnya itu ada naskah drama. Jadi teman-teman bisa meng-scan naskah dramanya di sini. Kemudian kita bisa menganalisis unsur ekstrinsiknya. Ini ya teman-teman. Berkelompok ya. Ya, Bu. Berapa menit ini? Kesepakatan 15. Enggak 20. 30. Oke. Ada yang sudah? Kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, minta tolong untuk maju. Salah satu ya perwakilan. Apa ya yang mau? Mbak Rani. Ya baik Bu. Sini. Baik Bu, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nilai-nilai yang terkandung pertama ada nilai sosial, ibu-ibu yang berjuang bersama untuk memperoleh hak mereka sebagai warga. Kemudian tata busananya menggunakan kebaya jadul, jarik coklat, dan berkerudung. Lalu musiknya menggunakan petikan gitar dan juga efek suara kendang sebagai penegas. Lalu ada juga efek suara bel sepeda saat ibu-ibu masuk membawa sepeda, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rani. Silakan kembali. Beri tepuk tangan. Oke, kita waktunya kuis. Oke, yuk kita mulai ya teman-teman. Mau nomor berapa? 3. 2? Ya. Jawabannya apa Bu yang benar?
sebuah Proses. Nanti kalian bisa coba lagi di rumah ya teman-teman. Baik Ibu. Kirim linknya Bu. Siap, di grup ya. Iya. Oke, sebelum kita tutup dan akhiri, kita refleksi yuk. Di sini tadi kita belajar tentang analisis unsur Ekstrinsik. Apa tadi nilai? Sosial, ada kamu, Maria, salah busana. Semua sudah paham ya? Sudah Ibu. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum ada. Jika belum ada dan sudah paham, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.